Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Babak 73, kembali ke rumah, bandit menyerang. Serigala darah hitam mengikuti di belakang Lu Ming seperti anak anjing. Tak lama kemudian, mereka sampai di kediaman klan Lu. Siapa di sana? Berhenti. Ah, itu Tuan Muda, itu Tuan Muda. Penjaga di depan kediaman klan Lu berteriak, tapi dia segera bereaksi dan berteriak. Tuan Muda telah kembali. Tuan Muda, silakan masuk. Penjaga itu buru-buru berkata. Lu Ming tersenyum dan mengangguk. Dia memimpin serigala darah hitam ke kediaman Lu. Selamat siang, Tuan Muda. Tuan Muda telah kembali. Tuan Muda telah kembali. Setelah memasuki keluarga Lu, orang-orang dari keluarga Lu menyapa Lu Ming dengan hormat ketika mereka melihatnya. Kemudian, berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh keluarga Lu. Tuan Muda sangat kuat, dia benar-benar membawa binatang iblis yang begitu kuat. Itu benar, saya merasa binatang iblis ini bahkan lebih menakutkan daripada kebanyakan tetua. Sebenarnya dia berperilaku sangat baik di depan Tuan Muda. Tentu saja, Tuan Muda adalah murid sekte pedang mistik. Beberapa pelayan keluarga Lu memandang Lu Ming dari jauh, terutama pada serigala darah hitam. Mereka sedang berdiskusi panas, wajah mereka penuh rasa hormat. Lu Ming tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya. Dia baru saja menangkap serigala darah hitam sebagai alat transportasi. Dia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan keributan sebesar itu. Segera, Lu Ming tiba di kediaman utama. Di pintu masuk kediaman utama, Li Ping sudah menantikannya. Dia jelas sudah mendengar berita itu. Minger, saat melihat Lu Ming, wajah Li Ping tersenyum bahagia. Ibu, aku kembali menemuimu. Lu Ming berkata dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia menepuk leher serigala darah hitam itu dan berkata, dengan patuh berbaringlah di depan pintu dan jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuhmu untuk pergi bersama anggurku. Wuh, serigala darah hitam melolong menyedihkan beberapa kali sebelum berbaring di tanah dengan patuh. Li Ping dan para pelayan di belakangnya tercengang. Ibu, ayo masuk dan bicara. Kata Lu Ming. Bagus, bagus. Kata Li Ping. Ada meja batu di halaman kediaman utama. Saat ini, pelayan Li Ping sudah menyiapkan makanan penutup dan menyeduh teh. Minger, bagaimana kabarmu? Li Ping bertanya dengan prihatin. Melihat mata Li Ping yang prihatin, hati Lu Ming terasa hangat. Apa menurutmu aku menjadi lebih kuat? Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan memberi isyarat dengan tangannya. Lihatlah betapa sombongnya dirimu. Li Ping tertawa dan memarahinya. Kemudian, dia mengubah nada suaranya dan bertanya, Minger, di mana Qiu Yue? Bukankah kamu kembali bersama? Lu Ming tersenyum dan berkata, Ibu, bagaimana kabar Qiu Yue? Dia adalah murid jenius dari sekte pedang mistik sekarang. Lu Ming secara singkat menjelaskan apa yang terjadi pada mereka selama periode ini. Tentu saja, Lu Ming tidak menyebutkan apapun yang berbahaya bagi Li Ping agar dia tidak khawatir. Saya tidak menyangka Qiu Yue memiliki bakat seperti itu. Saya sangat bahagia untuknya. Setelah mendengar bahwa Qiu Yue telah bergabung dengan Aula Qilin yang paling misterius dan kuat di sekte pedang mistik, Li Ping juga sangat senang. Qiu Yue telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan dia memperlakukan Qiu Yue seperti putrinya sendiri. Sekarang Qiu Yue telah sukses, dia tentu saja bahagia. Ibu dan anak itu terus mengobrol. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari luar pintu. Itu adalah auman serigala darah hitam. Tuan Muda, ini Amerika. Kemudian, sebuah suara tua terdengar. Penatua inti dari Dewan Penatua. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia segera bangkit dan berjalan keluar pintu. Pada saat itu, serigala darah hitam sedang berdiri di depan pintu. Bulu merahnya berdiri tegak saat ia menatap ke arah kelima lelaki tua itu. Kelima lelaki tua ini adalah tetua inti dari Dewan Tetua. Apa yang sedang kamu lakukan? Turun. Lu Ming menamparkan serigala darah hitam itu lagi. Serigala darah hitam itu merintih dan dengan patuh berbaring di tanah lagi. Tuan Muda, apakah ini warbis Anda? Ini sangat kuat. Aku khawatir itu adalah binatang iblis tingkat 2 kelas 2. Seorang tetua inti berkata sambil melihat ke arah serigala darah hitam dengan sedikit ketakutan di matanya. Binatang iblis tingkat 2 kelas 2 setara dengan alam master kelas 2. Di klan Lu, sebagian besar tetua hanya berada di alam master kelas 1. Hanya sejumlah kecil tetua,
termasuk tetua inti dari Dewan Tetua, yang berada di atas ranah Master kelas 2. Serigala berdarah hitam ini dapat dianggap sebagai ahli terbaik dalam keluarga Lu. Tuan muda sebenarnya memiliki binatang iblis seperti Battle Beast miliknya. Dia sungguh luar biasa. Beberapa tetua inti berpikir sendiri. Oh, serigala darah gelap ini bukan binatang perang saya, itu adalah sesuatu yang saya tangkap di sepanjang jalan sebagai alat transportasi. Kecepatannya masih baik-baik saja, sedikit lebih cepat dari kuda skala hijau. Lu Ming berkata dengan santai. Ah, apa, alat transportasi yang kamu ambil secara acak? 5 tetua inti tercengang. Kemudian, mereka saling memandang dengan tidak percaya. Tetua, apakah ada yang bisa saya bantu? Lu Ming bertanya. Tidak banyak, hanya saja tuan muda sudah lama tidak kembali, jadi saya datang menemuinya. 5 tetua inti saling memandang dan salah satu dari mereka berkata. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa 5 tetua inti menyembunyikan sesuatu darinya. Tetua, kabar buruk. Pada saat ini, seorang pria kekar berlari dengan tergesa-gesa dan berteriak dengan cemas. Ekspresi kelima tetua inti tiba-tiba berubah dan mereka bertanya serempak, apa yang terjadi? Pria parubaya itu melirik kelima tetua dan kemudian ke Lu Ming. Dia berkata, bajak laut Samevis dan bajak laut tengkorak datang untuk menyerang lagi. Kali ini, mereka menyerang tambang besi olahan di selatan. Tambang besi halus telah dikepung. Apa, dia benar-benar pergi untuk menyerang tambang besi halus itu secara diam-diam, sialan. Petik 2. Salah satu tetua inti meraung. Para tetua inti lainnya juga tampak khawatir. Tetua, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Hei, tuan muda, seperti ini. Salah satu tetua inti mulai menjelaskan. Pegunungan binatang iblis itu membentang ribuan mil dan melintasi beberapa kota. Ada banyak bandit yang aktif di pegunungan binatang iblis. Di dekat kota angin yang berapi-api terdapat bajak laut Samevis. Sedangkan untuk bandit tulang kering, mereka adalah sekelompok bandit yang aktif di dekat kota besar lain. Mereka jauh lebih kuat dari bajak laut Samevis. Sekitar setengah bulan yang lalu, karena suatu alasan, bajak laut Samevis tiba-tiba berkolusi dengan bajak laut tulang kering dan mulai menyerang beberapa tambang dan karavan dagang keluarga Lu. Klan Lu secara alami telah mengorganisir para ahli untuk mengepung dan memusnahkan mereka, tetapi ada banyak ahli di antara para bandit tulang kering. Pemimpin bandit tulang kering adalah ahli alam master kelas 5. Beberapa hari yang lalu, tetua inti keluarga Lu telah diberangkatkan. Namun, tetua inti terkuat dari keluarga Lu, yang merupakan ahli alam master kelas 4, telah terluka oleh pemimpin bandit tulang kering dan masih tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bajak laut Samevis, bajak laut tengkorak. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Dia sangat akrab dengan bajak laut Samevis. Modal awal pertamanya telah dicuri dari sarang mereka. Beraninya mereka menyerang keluarga Lu. Ayo pergi, aku akan menghancurkan mereka. Lu Ming berkata dengan dingin. Tuan muda, jangan bertindak gegabah. Pemimpin bandit tulang kering adalah ahli alam master kelas 5. Saya tahu Anda berbakat, tetapi Anda baru bergabung dengan sekte pedang mistik belum lama ini. Kami tidak bisa membela diri untuk saat ini. Bajak laut Samevis dan bandit tulang kering jumlahnya kecil, jadi mustahil untuk menerobos. Mendengar bahwa Lu Ming hendak menyerang, ekspresi kelima tetua inti berubah dan mereka buru-buru menasihatinya. Benar, Minger, jangan bertindak gegabah. Li Ping juga menasihati. Bab 74, Bab 74-1 Serangan Pedang. Ibu, 5 orang tua, jangan khawatir. Itu hanya 2 kelompok bandit. Saya bisa membunuh mereka dengan membalikkan tangan saya. Anda tidak perlu khawatir. Kirim seseorang untuk memimpin. Tidak perlu mengatakan apapun. Lu Ming tersenyum, terlihat sangat percaya diri. Ini, baiklah kalau begitu, tapi kita akan pergi bersama. Kata salah satu tetua inti. Lu Ming tersenyum. Dia tahu bahwa beberapa tetua inti mengkhawatirkan keselamatannya dan dia tidak menolak mereka. Minger, kamu harus berhati-hati. Li Ping berkata dengan cemas. Ibu, jangan khawatir. Aku akan segera kembali. Lu Ming tersenyum percaya diri pada Li Ping. Saat melihat senyum percaya diri Lu Ming, kekhawatiran Li Ping sedikit berkurang. Tidak lama kemudian, keluarga Lu mengumpulkan beberapa orang dan menuju ke tambang besi halus di selatan pegunungan binatang buas di bawah pimpinan beberapa tetua inti.
Tambang besi olahan itu adalah sumber pendapatan utama klan Lu. Tentu saja, mereka juga memiliki pasukan dalam jumlah besar. Dulu, bajak laut Samavis tidak akan berani menyerang tambang besi halus ini sendirian. Tapi sekarang berbeda, ada bandit kerangka. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara tapak kuda terdengar. Klan Lu telah mengerahkan ratusan orang, menyebabkan debu memenuhi udara. Di depan mereka, sebuah gunung besar muncul. Di depan gunung, ada 300 hingga 400 orang yang mengelilingi pintu masuk. Dua bendera dikibarkan tinggi, satu bergambar ular dan satu lagi bergambar kerangka. Hahaha, klan Lu memang mengirimkan bala bantuan. Semburan tawa datang dari para bandit. Seorang pria kuat yang menunggangi kuda bersisik hijau tinggi menghadang di depan mereka. Bajak laut Samavis, bajak laut tengkorak, dan badut. Beraninya mereka menyerang keluarga Lu kita. Mereka benar-benar mencari kematian. Lu Ming mengendarai serigala darah hitam dan memimpin jalan, berteriak dengan dingin. Tuan muda, jangan gegabah. Pria ini adalah pemimpin kedua dari bandit tulang kering. Kultivasinya telah mencapai ranah master kelas 4. Salah satu tetua inti buru-buru mengingatkan. Pria kekar itu sedikit terkejut saat melihat Lu Ming. Kemudian, dia berbalik untuk melihat serigala darah hitam di bawah komando Lu Ming. Matanya sedikit menyipit, dan nyala api menyala. Haha, sepertinya tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Lu. Setelah memukuli yang lama, seorang bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya datang. Apakah mereka bergiliran mengadili kematian? Petik 2. Komandan kedua dari bandit tulang kering tertawa menghina dan melanjutkan, tungganganmu tidak buruk. Cepat berikan padaku. Aku bisa memberimu kematian cepat. Beri aku kematian yang cepat. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Dia mengendalikan serigala darah hitam dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Betapa bodohnya. Saya bodoh. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menakutiku dengan binatang iblis yang layak sebagai gunung. Lihat saja bagaimana aku membunuhmu. Orang kedua di komando bandit tulang kering berteriak saat dia menggerakkan kuda skala hijau dan menyerang Lu Ming seperti embusan angin. Pedang di tangannya seperti embusan angin kencang, menebas Lu Ming. Lu Ming duduk di atas serigala darah hitam, tidak bergerak sama sekali, seolah dia ketakutan. Tuan muda, hati-hati. 5 tetua inti terkejut dan berteriak. Mati. Orang kedua di komando bandit tulang kering mencibir, matanya berkedip karena niat membunuh. Namun saat berikutnya, senyuman di wajahnya menghilang, karena dia melihat kilatan cahaya pedang, yang sepertinya lebih cepat dari kilat, menebas ke arahnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, apalagi menghindar, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lalu, dia merasakan sensasi dingin di lehernya. Saat berikutnya, dia melihat mayat tanpa kepala berlari ke depan di atas kuda bersisik hijau. Kemudian, dia jatuh ke dalam kegelapan yang tak ada habisnya. Serangan pedang. Di belakangnya, 5 tetua inti dan anggota keluarga Lu lainnya semuanya tercengang. Orang kedua di komando bandit tulang kering, ahli alam master kelas 4, adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai di mata mereka. Namun, Lu Ming telah membunuhnya dengan satu serangan pedang. Ini baru beberapa bulan, dan budidaya tuan muda telah mencapai tingkat seperti itu. Pemikiran ini muncul di hati anggota keluarga Lu. Kemudian, hati mereka terbakar oleh gairah dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi yang tak terbatas. Itu hanya terjadi sebentar dan Lu Ming sudah sangat kuat. Wilayah apa yang akan dicapai Lu Ming dalam beberapa tahun atau bahkan dekade? Mereka sepertinya melihat pesatnya perkembangan keluarga Lu. Pemimpin kedua sudah mati, pemimpin kedua sudah mati. Seru bandit tulang kering. Siapa di sana? Beraninya kamu membunuh saudara laki-lakiku yang kedua. Para bandit tulang kering itu meraung. Seorang pria kekar yang menunggangi macan tutul bergegas keluar dari kerumunan, aumannya seperti guntur. Tuan muda, dia adalah pemimpin dari bandit kerangka. Kata salah satu tetua inti. Bunuh saja dia. Saat suara dingin Lu Ming terdengar, dia melompat dari punggung serigala darah hitam dan menyeberang lebih dari 20 meter sebelum mendarat di tanah. Lalu, dia menginjak tanah dengan keras. Dengan keras, tanah berguncang dan tubuh Lu Ming melesat seperti bola meriam. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan pemimpin bandit tulang kering itu. Bagaimana dia bisa begitu cepat?
Pemimpin bandit tulang kering itu menjadi pucat karena ketakutan. Kecepatan Lu Ming terlalu cepat, begitu cepat hingga dia terkejut. Mati. Pemimpin bandit tulang kering itu meraung kaget. Dia menebas dengan sekuat tenaga, mencoba memaksa Lu Ming mundur. Namun di saat berikutnya, dia putus asa. Suara mendesing. Cahaya pedang Lu Ming terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Puci. Sebuah kepala terbang tinggi ke udara dan mendarat di tengah-tengah kelompok Daois tulang yang layu. Seluruh tempat menjadi sunyi. Membunuh. Raungan keras Lu Ming membangunkan semua orang. Bunuh-bunuh. Ikuti Tuan Muda dan bunuh semua bandit. Ayo mengisi daya. 5 tetua inti berteriak sekuat tenaga. Wajah tua mereka memerah karena kegembiraan saat mereka menunggangi kuda bersisik hijau dan menyerang bajak laut Samavis dan bajak laut tulang kering. Membunuh. Ikuti Tuan Muda dan bunuh semua bandit. Anggota klan Lu lainnya berteriak satu demi satu. Dengan ratusan orang berkumpul, suara mereka menggelegar dan semangat mereka tinggi. Di sisi lain, pemimpin pertama dan kedua dari bandit tulang kering telah dibunuh oleh Lu Ming secara berturut-turut. Mereka sudah ketakutan dan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Mereka mundur satu demi satu dan semuanya berantakan. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas keluar dari tambang besi milik keluarga Lu, menyebabkan lebih banyak kekacauan di antara dua geng bandit tersebut. Lu Ming bergegas masuk ke dalam kelompok bandit. Dengan kilatan pedangnya, barisan bandit terbunuh. Tangan setiap bandit ini berlumuran darah. Mereka semua adalah orang-orang yang pantas mati. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Di tangannya, para bandit tidak bisa melawan sama sekali. Dia memanen kehidupan sepuasnya. Kemanapun Lu Ming lewat, sejumlah besar mayat akan berjatuhan. Itu adalah pertarungan satu sisi, dan para bandit hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak lama kemudian, seluruh area dipenuhi mayat. 3 hingga 400 bandit semuanya terbunuh. Hahaha, bajak laut Samavis dan bajak laut tulang kering telah dimusnahkan. Hidup Tuan Muda. Hidup Tuan Muda yang tak terkalahkan. Orang-orang dari keluarga Lu bersorak. Butuh waktu lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah itu, sekelompok orang tertinggal untuk membersihkan medan perang. 5 tetua inti membawa sekelompok orang dan kembali ke keluarga Lu bersama Lu Ming. Berita tentang pertempuran ini dengan cepat menyebar ke seluruh kota angin yang berapi-api. Banyak orang yang terkejut dengan berita ini. Pemimpin pertama dan kedua dari alam master kelas 5 dan alam master kelas 4 bukanlah tandingan gerakan tunggal Lu Ming. Mereka dengan mudah dibunuh oleh pedang Lu Ming. Itu terlalu mengejutkan. Li Ping adalah yang paling bahagia di antara semuanya. Semakin kuat Lu Ming, dia akan semakin bahagia. Setelah itu, keluarga Lu mengadakan perjamuan besar, dan orang-orang terkenal dari kota angin berapi datang untuk memberi selamat kepada mereka. Namun, Lu Ming hanya menanggapi dengan santai dan mencari alasan untuk kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Babak 75, dipanggil oleh Yao Tianyu. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah tinggal di keluarga Lu selama 7 hari. Dalam 7 hari terakhir, selain berkultivasi, Lu Ming menemani Li Ping dan mengobrol. Ada kalanya dia hampir ingin memberitahu Li Ping bahwa Lu Yuntian mungkin masih hidup. Namun, pada akhirnya dia berhasil menahan diri. 7 hari kemudian, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Li Ping dan menunggangi serigala darah hitam kembali ke Sekte Pedang Mistik. Setelah 5 hari, Sekte Pedang Mistis sudah terlihat. Pergi. Karena kamu sudah lama mengantarku, aku akan membebaskanmu. Lu Ming menepuk leher serigala darah hitam itu. Wuuu. Serigala darah hitam berteriak kegirangan dan lari, seolah takut Lu Ming akan menarik kembali kata-katanya. Ia menghilang ke dalam hutan di kejauhan dalam sekejap mata. Lu Ming tersenyum dan berjalan menuju Sekte Pedang Mistik. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke Sekte Pedang Mistik. Namun, dia tidak kembali ke asrama terlebih dahulu. Sebaliknya, dia pergi ke aula misi. Dia harus menyerahkan misinya terlebih dahulu. Dia berjalan ke aula istana misi dan sampai ke konter. Adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk menerima misi atau menyerahkannya? Seorang wanita muda cantik bertanya dari balik meja kasir. Saya di sini untuk menyerahkan misi saya. Lu Ming memberikan kartu misi kepada wanita muda itu. Itu adalah misi bunga darah Reiki. Adapun misi pengawalan keluarga Zhu, karena keluarga Zhu telah dihancurkan, tentu saja tidak perlu menyerahkannya. Misi bunga darah.
Aku ingin tahu berapa banyak bunga reiki darah yang telah kamu kumpulkan. Wanita muda itu bertanya. Dia tahu bahwa tugas ini tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah mengumpulkan bunga darah reiki. Mereka tidak hanya harus pergi ke Gunung Darah Hitam, tetapi mereka juga hanya membutuhkan 100 poin kontribusi untuk mengumpulkannya. Akan memakan waktu terlalu lama untuk bolak-balik. Itu tidak layak sama sekali. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang menerimanya. Dia agak penasaran tentang berapa banyak bunga yang bisa dikumpulkan Luming. Kakak senior, tolong periksa. Luming melambaikan tangannya dan setumpuk besar bunga darah reiki muncul di konter. Ini, banyak sekali. Wanita muda itu melihat bunga darah reiki di konter dan tertegun. Mulut kecilnya terbuka lebar. Dia tidak pernah menyangka Luming akan mampu mengumpulkan begitu banyak bunga darah reiki. Tumpukan bunga darah reiki pun menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Begitu banyak bunga reiki darah. Siapa orang ini? Kamu bahkan tidak tahu Raja Pemula tahun ini. Jadi itu dia. Dia sangat beruntung bisa menemukan begitu banyak bunga reiki darah. Kamu memang sangat beruntung. Suara-suara iri terdengar dari segala arah. Itu, bisakah kamu membantuku memeriksanya? Luming mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan mata wanita muda itu. Baiklah. Wanita muda itu sadar dan dengan cepat membantu Luming menghitung. Ada total 55 bunga reiki darah. Masing-masing berharga 100 poin kontribusi. Totalnya 5.500 poin kontribusi. Wanita muda itu berkata, matanya menunjukkan sedikit rasa iri. 5.500 poin kontribusi. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan penghasilan sebanyak itu. Luming mengangguk dan memberikan kartu identitas gioknya kepada wanita muda itu. Setelah beberapa saat, kartu identitas giok Luming mendapat tambahan 5.500 poin kontribusi. Setelah menyerahkan misi, Luming tidak berhenti dan langsung menuju asramanya. Luming tidak menyadari bahwa ada dua pemuda di luar aula misi yang mengawasinya pergi. Luming telah kembali. Cepat kembali dan lapor ke kakak senior Yao Tianyu. Ayo pergi. Sesaat kemudian, Luming kembali ke asrama. Dia menyadari bahwa Pangxi dan Huachi tidak ada. Luming menduga Pangxi dan Huachi kemungkinan besar sedang berkultivasi di tempat lain atau melakukan misi. Luming tidak terlalu memikirkannya. Dia masuk ke kamar, duduk bersila, dan mulai mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya. Setelah beberapa hari berkultivasi, kultivasi Luming telah terkonsolidasi sepenuhnya. Dia sekarang sepenuhnya fokus untuk maju menuju tahap tengah alam master kelas 7. 3 jam kemudian, Luming akhirnya mengakhiri kultivasinya. Bang! Saat ini, terdengar suara benturan keras dari pintu halaman luar. Tampaknya telah dibuka. Ini bukan Pangxi atau Huachi. Hati Luming tergerak. Jika itu Pangxi atau Huachi, mereka tidak akan mendobrak pintu seperti ini. Luming bangkit dan keluar kamar. Dia melihat dua pemuda masuk dari luar. Luming, senang kamu ada di sini. Seorang pria muda berjubah merah mencibir saat melihat Luming. Siapa kamu? Luming sedikit menyipitkan matanya. Kami adalah murid Azure Dragon Hall. Kakak senior Yao Tianyu memanggilmu. Cepat bawa Bloodstone gelap ke Azure Dragon Hall dan temui dia. Pemuda berjubah merah itu berkata dengan dingin. Nada suaranya penuh dengan arogansi dan nada memerintah. Yao Tianyu. Luming mengangkat alisnya. Dia tiba-tiba teringat. Bukankah dia adalah Yao Tianyu yang ada dalam daftar perunggu yang disebutkan oleh murid-murid Balai Naga Azure di Gunung Darah Hitam? Dia benar-benar sedang terburu-buru. Luming baru saja kembali dan dia sudah ada di sini. Dan itu adalah panggilan. Dia ingin dia bertemu dengannya. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin. Dia menjawab dengan acuh tak acuh dengan dua kata, saya tidak bebas. Apa? Tidak gratis. Kakak senior Yao Tianyu telah memanggilmu. Bahkan jika Anda memiliki masalah serius yang harus ditangani, Anda harus melupakannya. Cepat ambil batu darah hitam itu dan ikut dengan kami. Pemuda berjubah merah itu memarahi. Dia masih memasang ekspresi angkuh. Yao Tianyu, apa yang kamu bicarakan? Sudah kubilang, aku tidak bebas. Enyah. Wajah Luming menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Apa, kamu sedang mendekati kematian, kamu? Enyah. Sebelum pemuda berjubah merah itu bisa mengatakan hal lain, Luming meraung marah dan menyerang ke depan, tinjunya meledak. Bang! Bang!
Kedua pemuda itu juga merupakan master ranah kelas 7, tetapi mereka bukan tandingan Lu Ming. Mereka dikirim terbang keluar dari pintu dan mendarat dengan keras di tanah. Lu Ming menatap mereka berdua dan berkata dengan dingin, "Sudah kubilang pergilah. Jika tidak, saya tidak keberatan membuang kalian berdua dari Vermilion Bird Peak." Lu Ming, jangan terlalu sombong. Tunggu saja. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik karena menyinggung kakak senior Yao Tianyu. Pemuda berjubah merah itu berteriak keras, lalu melarikan diri bersama pria lainnya. Peringkat perunggu. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak tahu banyak tentang daftar perunggu, tapi dia tahu bahwa siapapun yang bisa masuk dalam daftar perunggu adalah seorang super jenius. Tingkat budidaya tertinggi dari seorang murid perunggu adalah alam master kelas 9. Begitu mereka menerobos ke ranah master bela diri yang agung, selama mereka belum terlalu tua, mereka akan dipromosikan menjadi murid perak. Para jenius dalam daftar perunggu semuanya berada di puncak alam master kelas 9. Selain itu, mereka bukanlah ahli alam master kelas 9 biasa. Mereka semua jenius dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Dikatakan bahwa seorang master kelas 9 biasa bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawan seorang jenius di daftar perunggu. Para jenius dalam daftar perunggu semuanya tak tertandingi di alam yang sama, dan mereka bahkan bisa bertarung melawan orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Bagi Lu Ming saat ini, dia tidak terkalahkan. Lu Ming kembali ke kamarnya dan mulai berpikir. Keterampilan seni bela diri saya terlalu lemah sekarang. Saya harus berlatih nyanyian api sesegera mungkin. Tapi sebelum itu, saya perlu melatih keterampilan dasar senjata. Lu Ming merenung. Tidak peduli senjata apa yang dikembangkan, seseorang memerlukan yayasan. Lu Ming belum pernah mengembangkan teknik tombak sebelumnya. Tanpa yayasan, mustahil baginya untuk mengembangkan teknik tombak tingkat hitam berkualitas rendah saat dia memulai. Seseorang harus memiliki dasar yang kuat untuk teknik tombak untuk mengembangkan teknik tombak yang mendalam. Bab 76, seorang pria memiliki tindakannya sendiri dan kesalahannya sendiri. Penggunaan dasar tombak dibagi menjadi 6 jenis. Itu disebut rumus 6 kata tombak, runtuh, tarik, tekan, tutup, ambil, dan tusuk. Hanya dengan menguasai 6 teknik dasar ini dia akan mampu mengembangkan teknik tombak yang lebih mendalam. Segera, Lu Ming mengambil tombak Zubing di kuil tertinggi dan mulai berkultivasi. Suara mendesing. Tombak panjang itu berubah menjadi titik dan menusuk ke depan. Kemudian, dengan sapuan, tombak panjang itu berubah menjadi bayangan bulan dan tersapu. Dengan cara ini, Lu Ming mempraktikkan formula 6 kata dari ilmu tombak dasar berulang kali. Di halaman Azure Dragon Court yang sangat luas dan mewah, Yao Tianyu duduk di bagian atas ruang tamu dengan pedang emas. Beberapa orang melaporkan berita kepadanya. 2 di antaranya adalah 2 orang yang pergi memanggil Lu Ming sebelumnya. Kakak Yao, Lu Ming itu terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menghormati kakak senior Yao. Kata pemuda berjubah merah. Lu Ming, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang nomor 1? Anda berani mengabaikan saya. Aku akan membuatmu menyesalinya. Petik 2. Mata Yao Tianyu dingin. Kakak senior Yao, Lu Ming adalah murid dari Vermilion Bird Hall. Jika dia bersembunyi di Vermilion Bird Hall, akan sulit menghadapinya. Pemuda lain berkata dengan cemberut. Apakah kamu punya ide? Yao Tianyu bertanya. Pada saat ini, seorang pemuda yang cerdik memutar matanya dan berkata, Kakak senior Yao, saya punya ide yang dapat memaksa Lu Ming untuk menunjukkan dirinya atau bahkan membuatnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Kalau begitu, kita bisa menjatuhkan Lu Ming dengan alasan yang sah. Pria itu segera mengungkapkan rencananya. Baiklah, hahaha, ayo kita lakukan. Yao Tianyu tertawa terbahak-bahak. Di kuil tertinggi, Lu Ming telah mempraktikkan formula tombak panjang 6 kata. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Saya masih belum cukup stabil. Saya tidak memiliki dasar teknik tombak di masa lalu, jadi kultivasi saya terlalu lambat. Lu Ming menghela nafas secara diam-diam. Selain itu, meskipun tombak ini adalah senjata spiritual tingkat 2 atas, tubuhnya tidak cukup lunak. Sepertinya saya perlu membeli yang baru di masa depan. Lu Ming melihat tombak panjang di tangannya dan berpikir sendiri. Tombak ini terutama dibagi menjadi ujung tombak dan badan tombak. Namun, yang terpenting tetaplah badan tombaknya. Badan tombak harus keras dan lunak.
Itu harus keras dan berat, namun harus lembut dan elastis sampai batas tertentu. Hanya dengan begitu kekuatan sebenarnya dari teknik tombak dapat dilepaskan. Tombak Zubing disebut tombak pola api. Badan tombaknya terbuat dari besi berpola api dan ujung tombaknya terbuat dari sari besi hitam. Itu dianggap sebagai senjata spiritual tingkat 2 atas yang bagus, tetapi Lu Ming tidak puas. Meskipun besi bermotif api memiliki tingkat elastisitas tertentu, namun tetap saja belum cukup. Saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia menyadari ada keributan di luar. Sambil berpikir, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi, membuka pintu, dan berjalan keluar. Di halaman, sekelompok orang masuk. Hua Qi ada di antara mereka. Namun, saat ini wajahnya memar dan bengkak. Dia dan yang lainnya membawa seseorang masuk. Hati-hati, kalian hati-hati. Hua Qi berseru. Lu Ming sedikit mengernyit. Dia berjalan ke depan dan bertanya, Hua Qi, apa yang terjadi? Dan siapa yang melukaimu? Lu Ming, kamu kembali. Hua Qi sedikit terkejut saat melihat Lu Ming. Kemudian, dia menghindari tatapannya dan berkata, saya baik-baik saja. Saya tidak sengaja terjatuh saat melakukan misi. Jatuh. Mata Lu Ming berkedip. Dia kemudian melihat ke arah orang yang sedang digendong oleh kerumunan itu. Sekilas, matanya tiba-tiba menyipit. Orang ini tidak lain adalah Pang Xi. Saat ini, wajah Pang Xi pucat pasi, dan matanya tertutup rapat. Dia sudah pingsan. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Lu Ming menjadi gelap saat dia bertanya. Terjadi keheningan sesaat, dan tidak ada yang berbicara. Wajah Lu Ming menjadi gelap saat dia mencari di tubuh Pang Xi. Semakin dia meraba-raba, ekspresi Lu Ming menjadi semakin suram. Tulang kedua kakinya patah menjadi beberapa bagian, tulang lengannya patah, dan 3 tulang rusuknya patah. Yang lebih parah lagi, organ dalamnya juga mengalami kerusakan parah. Ini jelas merupakan pukulan berat. Metode yang kejam. Dengan cedera serius seperti itu, satu kesalahan saja bisa mempengaruhi jalur bela diri Dao masa depannya. Dalam kasus yang lebih serius, ia bahkan mungkin menjadi lumpuh. Bicaralah, apa yang terjadi? Suara Lu Ming sangat dingin. Lu Ming, tidak apa-apa. Ini semua salah kami sendiri. Hua Qi berkata dengan gigi terkatup. Apa yang menyebabkan ini? Lu Ming terus bertanya. Hua Qi, jangan sembunyikan lagi. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memberitahumu. Pada saat ini, seorang pemuda lain berteriak. Pemuda itu bernama Liu Qi. Sebenarnya, Lu Ming memiliki kesan tertentu terhadap anak-anak muda ini. Mereka adalah murid baru Vermilion Bird Hall tahun ini. Liu Qi, kamu tidak bisa mengatakannya. Hua Qi berseru. Hua Qi, diamlah. Lu Ming berteriak dan kemudian menatap Liu Qi. Bicaralah. Liu Qi mengertakkan gigi, kakak laki-laki Lu Ming, Pang Xi dipukuli. Dia dipukuli oleh orang-orang dari Aliansi Bintang dan Bulan. Aliansi Bulan Bintang. Lu Ming mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang Star Moon Alliance ini. Kakak senior Lu Ming, Aliansi Bintang Bulan adalah kekuatan yang dibentuk oleh beberapa murid Aula Azure Dragon. Mereka telah membangun menara Star Moon di area perdagangan, yang menghususkan diri dalam membeli bahan dan barang dari para murid. Harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan jika Anda menukarnya dengan poin kontribusi. Liu Qi mulai menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Zona perdagangan terletak di tengah-tengah 4 akademi besar. Disitulah para murid dari 4 akademi besar membeli dan menjual barang-barang mereka. Meskipun mudah untuk menukarkannya di istana kontribusi, harga penukarannya relatif lebih rendah. Oleh karena itu, banyak murid yang memilih untuk berdagang di zona perdagangan ketika mereka memperoleh beberapa bahan untuk alkimia atau penyempurnaan senjata ketika mereka pergi menjalankan misi. Cara itu lebih hemat biaya. Liu Qi melanjutkan, selama periode waktu ini, Pang Xi dan kami pergi menjalankan misi bersama. Kami memperoleh beberapa bahan dan menjualnya di Menara Bintang Bulan. Siapa yang tahu kalau Menara Bintang Bulan akan begitu tercela? Mereka hanya menawarkan 1 tael perak untuk barang seharga 1000 tael perak. Pang Xi sangat marah sehingga dia berdebat dengan mereka. Pada akhirnya, dia dipukuli seperti ini. Bahkan kami dipukuli. Itu benar. Yang terburuk adalah mereka hanya menargetkan Vermilion Bird Hall kami. Aula lain melakukan perdagangan yang adil. Teriak pemuda lain. Begitu, jadi itu hanya menghadap langsung ke Vermilion Bird Hall. Lu Ming bergumam. Saat ini, dia sudah tenang.
Namun, kilatan dingin di matanya sangat dingin. Para pemuda lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika mereka bertemu dengan tatapannya. Huachi, cepat undang alkemis sekte itu kemari. Tidak peduli berapa banyak uang yang harus aku keluarkan, aku harus menyelamatkan Pangxi. Lu Ming berkata dengan dingin. Saya sudah mengirim seseorang untuk mengundangnya. Dia akan segera tiba di sini, kata Huachi. Itu bagus. Aku akan meninggalkan Pangxi dalam perawatanmu. Lu Ming berbalik dan berjalan keluar. Lu Ming, kamu tidak bisa. Ada banyak ahli di Menara Bintang Bulan. Anda bukan pasangan mereka. Anda hanya akan mendekati kematian jika pergi. Huachi berseru. Jika aku tidak pergi, aku tidak akan merasa nyaman. Lu Ming hanya meninggalkan kalimat ini dan pergi. Meskipun Lu Ming dan Pangxi baru saling kenal selama beberapa bulan, Pangxi memiliki kepribadian yang lugas dan jujur. Lu Ming sudah lama mengakuinya sebagai putra seorang pemburu. Lu Ming memperlakukannya sebagai teman atau bahkan saudara. Sekarang Pangxi telah dipukuli hingga sedemikian rupa, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Meski ia merasa hal ini sangat aneh dan bisa jadi merupakan jebakan, ia tetap merasa bahwa itu adalah jebakan. Tapi, jadi kenapa? Sebagai seorang pria, ada hal-hal yang harus dia lakukan dan hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Bab 77 Arogan dan Lalim. Melihat punggung Lu Ming saat dia pergi, kecemasan melintas di wajah Huachi. Dia berpikir dalam hati, tidak, Lu Ming pasti akan dirugikan jika dia melakukan seperti ini. Saya mendengar bahwa Menara Bintang Bulan didukung oleh Yao Tianyu, seorang jenius di peringkat perunggu. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia tidak bisa menandinginya. Saya akan mencari Feng Wu. Saya akan memintanya untuk mencari tetua Mulan. Jika tidak, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Huachi memperingatkan yang lain sebelum bergegas pergi. Berbicara tentang Menara Bulan Bintang, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh distrik perdagangan yang tidak mengetahuinya. Itu sangat terkenal. Ini karena Menara Bintang Bulan mendapat dukungan dari Yao Tianyu, seorang jenius di peringkat perunggu. Oleh karena itu, kekuatan Menara Bintang Bulan adalah salah satu yang terbaik di seluruh distrik perdagangan. Ini karena murid perak tidak akan mengganggu tempat perdagangan biasa. Mereka memiliki tempat kelas yang lebih tinggi. Menara Bintang Bulan adalah bangunan 3 lantai yang menempati area yang luas. Liu Wei adalah pemimpin kecil di Menara Bintang Bulan. Dia telah bergabung dengan Bintang Menara Bulan selama lebih dari setahun. Karena pikirannya yang cerdas, keterampilan manajemen yang baik, dan metode yang kejam, dia telah menjadi pemimpin kecil hanya dalam waktu 1 tahun. Pada saat ini, dia dengan malas duduk di kursi berlengan di depan pintu masuk utama Menara Bintang Bulan dan melihat ke depan. Ini karena masih ada beberapa orang yang mengelilingi bagian depan Menara Bintang Bulan. Orang-orang ini adalah murid baru dari Vermilion Bird Hall. Orang-orang ini sama dengan Pangxi dan yang lainnya. Mereka semua telah ditipu oleh Bintang Menara Bulan. Pada saat itu, mereka semua memelototi Liu Wei, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ini karena mereka baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana salah satu murid dipukuli oleh anggota aliansi Bintang Bulan. Dia hampir dipukuli sampai mati. Liu Wei memegang secangkir teh dan menyesapnya perlahan. Melihat para pemula di bawah ini, yang marah tapi tidak berani berkata apa-apa, dia merasakan kepuasan di hatinya. Sial! Barang-barangku bernilai 3.000 tael perak, dan mereka hanya memberiku 3 tael perak. Apa perbedaan antara ini dan perampokan? Petik 2. Para murid mengepalkan tangan mereka erat-erat dan meraung dalam hati. Apa yang kalian semua lihat? Meminta pemukulan? Bukan. Cepatlah pergi. Liu Wei menegurnya dari atas. Kamu, aku akan pergi jika kamu mengembalikan materi itu kepadaku. Petik 2. Akhirnya, seorang remaja kurus berusia sekitar 15 tahun mau tidak mau berteriak. Oh, kamu masih berani meminta materinya kembali. Apakah kamu sedang bermimpi? Luruskan ini, kami sudah membeli bahan-bahanmu, dan kami sudah memberimu peraknya. Ini perdagangan yang adil, mengerti? Sebelum Liu Wei bisa berkata apa-apa, seorang pesuruh bermulut besar melompat ke sampingnya dan berteriak. Setelah memarahinya, dia melirik Liu Wei dan melihat Liu Wei menganggukkan kepalanya secara diam-diam. Dia sangat gembira. Tampaknya Liu Wei sangat puas dengan penampilannya. Di bawah,
Wajah pemuda kurus itu memerah. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, adil. Materi saya bernilai lebih dari 5.000 tael perak, dan Anda hanya memberi saya 5 tael perak. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkannya, Anda tidak bisa melakukan ini. Oh, Anda masih berani membalas. Saya pikir tulang Anda gatal. Apakah Anda ingin menjadi seperti pria besar sebelumnya dan semua tulang Anda patah? Ketua aliansi kita secara pribadi menangani hal itu, jadi sama saja jika aku melakukannya sekarang. Minion dengan mulut besar mencibir dan berjalan selangkah demi selangkah. Pemuda kurus itu mengertakkan gigi dan berteriak, apa yang kamu lakukan melanggar aturan sekte. Saya akan mengajukan pengaduan terhadap Anda di Balai Penegakan Hukum. Oh, kamu masih ingin mengadu tentang kami ke Balai Penegakan Hukum. Menurutku tulangmu sangat gatal. Wajah antek bermulut besar itu muram saat dia berjalan menuju pemuda kurus. Wajah bocah kurus itu menjadi pucat. Murid baru Vermilion Berthold lainnya mengertakkan gigi, tapi tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Di kejauhan, banyak murid dari halaman lain sedang menonton pertunjukan. Mereka semua sangat tertarik seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Jangan datang. Pemuda kurus itu meraung dan menyerang dengan telapak tangannya. Namun, dia hanya berada di alam prajurit kelas 9, sedangkan Leki yang bermulut besar adalah murid lama yang telah mencapai alam master kelas 3. Dia bukan tandingannya. Dengan satu gerakan, pemuda kurus itu dipukul dan dimuntahkan darah. Dia mundur terus-menerus, tapi minion bermulut besar itu dengan cepat menyusul dan meraih leher pemuda kurus itu. Kamu masih berani menyerang. Anda sedang mencari pemukulan. Minion bermulut besar itu berteriak dingin, lalu mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi dan menamparkan wajah pemuda kurus itu. Dia dalam masalah. Murid Vermilion Berthold yang baru menghela nafas dan menutup matanya. Namun, tamparan yang diharapkan tidak terdengar. Kerumunan terdiam. Mereka membuka mata karena penasaran dan melihat lengan Leki yang bermulut besar itu sedang dipegang oleh seseorang. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 15 tahun, kira-kira seusia dengan mereka, tapi dia mengenakan jubah biru dan memiliki sosok yang ramping. Hanya dengan berdiri di sana, dia memberikan perasaan tidak bergerak seperti gunung. Remaja kurus itu bersiap untuk dipukuli, namun tiba-tiba ia menyadari bahwa lengan minion bermulut besar itu dipegang oleh seseorang. Dia menoleh dan melihat wajah yang lembut dan cantik. Namun, wajah ini sangat dingin. Lu, kakak senior Luming. Remaja kurus itu tidak bisa tidak berpikir. Siapa kamu? Anda berani menghalangi saya, apakah Anda mencari kematian? Minion bermulut besar itu berteriak. Aku, dia hanyalah murid baru dari Vermilion Berthold. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Murid baru dari Vermilion Berthold. Ketika dia mendengar bahwa Luming hanyalah murid baru dari Vermilion Berthold, keberanian Leki yang bermulut besar meningkat. Dia berteriak, kamu hanya murid baru, dan kamu berani meraih tanganku. Jika kamu tidak melepaskannya, berlututlah dan akui kesalahanmu, aku mungkin akan mengampunimu. Apakah begitu? Bibir Luming membentuk senyuman dingin. Sampah sepertimu, apa yang masih kamu lakukan di sini? Begitu dia selesai berbicara, Luming mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Kaca, suara retakan tulang terdengar. Lalu, terdengar jeritan nyaring dari minion bermulut besar itu. Tanganku patah, lepaskan tanganku. Minion bermulut besar itu berteriak kesakitan. Dia melonggarkan cengkeramannya pada remaja kurus itu dan berusaha mati-matian untuk mematahkan lengan Luming. Aku bisa melepaskanmu, Luming mencibir. Kemudian, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menamparnya dengan keras. Itu adalah tamparan yang sangat keras. Dengan suara tamparan tersebut, tubuh pemuda bermulut besar itu seperti kantong sampah pecah yang tergulung oleh angin. Dia terbang dengan suara mendesing, menempel di tanah. Semua orang juga dapat melihat bahwa saat dia terbang, gigi bercampur darah muncrat dari mulutnya. Wajah bermulut besar itu roboh dan berubah bentuk. Bang! Minion bermulut besar itu terjatuh dengan keras ke dinding di samping tangga. Dia menjerit dan pingsan. Dingin. Rasanya enak sekali. Murid baru Vermilion Berthold meraung dalam hati mereka. Tamparan ini terlalu memuaskan, terlalu memuaskan. Para antek bermulut besar tadi sombong dan lalim, tapi sekarang mereka ditampar dengan sangat parah. Sungguh memuaskan, begitu memuaskan hingga meresap ke dalam tulang mereka.
Mereka berharap bisa berubah menjadi Luming dan menamparkan pemuda bermulut besar itu dengan keras. Pada saat itu, Liu Wei dan anggota lain dari Star Moon Alliance, yang berdiri di pintu masuk Star Moon Tower, wajahnya berubah muram. Babak 78, menamparkan mulut besarnya. Dari mana datangnya omong kosong ini? Apakah kamu memakan isi perut macan tutul? Beraninya kamu memukul orang-orang dari aliansi bintang dan bulan. Jika aku tidak melumpuhkanmu hari ini, aku akan mengubah nama keluargaku menjadi namamu. Seorang pemuda berkulit gelap keluar. Ia memiliki sosok yang agung dengan otot yang menonjol seperti besi hitam. Matanya dingin saat dia menatap Luming dengan tatapan mematikan. Bang! Dia tiba-tiba melompat dari atas tangga. Saat dia berada di udara, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah dan seekor beruang hitam besar muncul. Ada dua cakra berwarna merah darah pada beruang hitam. Dengan budidaya alam master kelas 4 dan garis keturunan beruang hitam, aura pemuda kekar itu semakin kuat. Seperti gunung, dia menekan Luming. Pemuda kekar ini beberapa kali lebih kuat dari pemuda bermulut besar sebelumnya. Di atas, Liu Wei dan yang lainnya mencibir. Mereka percaya bahwa pemuda kekar itu pasti mampu membuat Luming menderita kerugian besar. Seberapa kuatkah seorang murid baru? Namun, saat berikutnya, senyuman di wajah mereka membeku. Pak, itu masih berupa tamparan keras. Kemudian, semua orang melihat pemuda kuat dengan sikap mengesankan terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia menerkam ke depan. Wajahnya berubah bentuk, dan darah bercampur gigi beterbangan kemana-mana. Tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah, dan sambil berteriak, dia mengikuti jejak pemuda bermulut besar itu dan pingsan. Kak, Liu Wei dan anggota lain dari Star Moon Alliance tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tidak peduli betapa arogannya mereka, mereka tahu bahwa Lu Ming adalah seorang ahli. Namun, sejak kapan ada guru yang begitu kuat di antara murid-murid Vermilion Bird Hall yang baru? Mungkinkah? Ekspresi Liu Wei berubah. Dia perlahan berdiri dari kursinya dan bertanya, bicaralah, siapa kamu? Kakak senior Lu Ming, bagus sekali. Pada saat itu, pemuda kurus itu berteriak kegirangan. Meskipun murid baru Vermilion Bird Hall telah melihat Lu Ming sebelumnya, semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk memanggil namanya. Lu Ming, Raja Pendatang Baru, Lu Ming. Di tangga, ekspresi anggota Star Moon Alliance lainnya sedikit berubah. Bagi sebagian orang, Raja Pendatang Baru masih memiliki bobot tertentu, terutama 2 bulan lalu ketika Lu Ming mengalahkan Ning Feng. Jadi itu dia. Tidak jauh dari situ, murid senior lainnya dari 4 halaman tiba-tiba mengerti. Tidak mengherankan jika di antara pendatang baru tahun ini, hanya Lu Ming yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengirim 2 anggota aliansi bintang dan bulan terbang ke depan pintu. Lu Ming, ini benar-benar kamu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, meskipun Anda adalah raja pendatang baru, Anda masih terlalu muda untuk menimbulkan masalah di Star Moon Alliance. Mata Liu Wei berkilat saat dia berkata dengan dingin. Senyuman dingin terlihat di sudut mulut Lu Ming. Selangkah demi selangkah, dia menaiki tangga dan berjalan menuju Liu Wei dan yang lainnya. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar berani melawan Star Moon Alliance? Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Pemimpin aliansi bintang bulan, Chen Yuexing, adalah seorang master yang hampir mencapai kelas 9. Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa di belakangnya ada kakak laki-laki Yao Tianyu, yang berada di peringkat perunggu. Jika kamu berani bertindak gegabah, kamu akan dikutuk selamanya. Liu Wei berteriak dengan ekspresi jelek. Sosok Lu Ming berhenti dan dia menghentikan langkahnya. Yao Tianyu? Ini Yao Tianyu. Mata Lu Ming berkedip-kedip dengan niat membunuh yang mengejutkan. Pada saat ini, di lantai 3 menara bintang bulan, beberapa pemuda sedang mengamati situasi di bawah. Salah satunya mengenakan jubah panjang dengan hiasan bintang dan bulan. Orang ini adalah pemimpin aliansi bintang bulan, Chen Yuexing. Tuan aliansi, apakah kamu tidak akan bergerak sekarang? Salah satu pemuda bertanya. Kami tidak perlu melakukan apapun. Biarkan saja Lu Ming melakukan apapun yang dia inginkan. Layak jika sampah seperti Liu Wei dan yang lainnya dipukuli. Kakak senior Yao Tianyu dan orang-orang dari Dewan Pengadilan akan segera datang. Pada saat itu, kita dapat mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Lu Ming. Chen Yuexing tersenyum tipis. Di matanya,
Liu Wei dan yang lainnya hanyalah pion yang bisa dia gunakan. Tuan aliansi itu bijaksana. Para pemuda lainnya mengambil kesempatan itu untuk menyanjungnya. Di bawah, Liu Wei melihat Lu Ming telah berhenti. Dia mengira Lu Ming takut dengan reputasi Yao Tianyu. Dia segera terlihat sombong dan berteriak, "Lu Ming, kamu telah menamparkan 2 anggota Star Moon Alliance. Ini setara dengan menghancurkan reputasi Star Moon Alliance. Ini adalah kejahatan yang serius. Bagaimana dengan ini? Mengambil 2.000 poin kontribusi? Tidak, 5.000 poin kontribusi sebagai biaya pengobatan dan meminta maaf di depan umum. Aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu." Ah, benarkah? Anda sungguh percaya diri. Lu Ming terus berjalan maju, selangkah demi selangkah. Ekspresi Liu Wei berubah lagi saat dia berteriak, "Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, berhentilah sekarang juga." Namun, Lu Ming tidak berniat berhenti. Dia terus berjalan menuju Liu Wei selangkah demi selangkah. Keringat dingin mulai mengucur di wajah Liu Wei. Dia tiba-tiba berteriak, "Pergilah, semuanya, lumpuhkan dia." Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Segera, lebih dari selusin pemuda di belakang Liu Wei bergegas maju. Sinar cahaya merah darah menyala. Para pemuda ini memilih untuk mengaktifkan garis keturunan mereka tanpa ragu-ragu. "Kembali ke tempat asalmu." Lu Ming melambaikan tangannya dan menamparnya. Serangkaian tamparan keras terdengar di udara. Anggota Star Moon Alliance yang bergegas dikirim terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat daripada saat mereka datang. Semuanya jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Darah dan gigi muncrat ke seluruh tanah. Dari awal hingga akhir, Lu Ming hanya melambaikan tangannya, seolah-olah dia sedang memukul lalat, dan anggota Star Moon Alliance dikirim terbang. Kak, serangkaian desahan terdengar. Para murid dari 4 halaman semuanya tercengang. Para murid Vermilion Bird Hall yang baru sangat bersemangat. Mereka semua gemetar. Sangat kuat. Lu Ming menjadi lebih kuat lagi. Ini adalah seorang jenius, seorang super jenius sejati. Sekte Xuanjian, Anda hanya melihatnya sekali dalam beberapa tahun. Beberapa murid senior berkata dengan ekspresi rumit. Tiba-tiba, hanya Liu Wei yang tersisa di gerbang menara bintang bulan. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menatap Lu Ming, tubuhnya gemetar. "Lu Ming, aku memperingatkanmu, jangan melakukan apapun dengan gegabah." Suara Liu Wei bergetar. Namun, Lu Ming tidak memandangnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat seluruh menara bintang bulan dan bergumam, "Menara bintang bulan tidak perlu ada lagi." Ledakan. Kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan ke pilar di sampingnya. Ledakan. Pilar itu terbuat dari kayu ulin hitam yang sangat keras. Namun, di bawah pukulan Lu Ming, itu meledak berkeping-keping, membuat serpihan kayu beterbangan ke segala arah. Bang! Setelah itu, Lu Ming bergerak dan meledakkan pilar lainnya. Dengan ledakan yang sama, pilar itu hancur berkeping-keping. Kakak, setelah 2 pilar patah, seluruh menara Star Moon mulai bergetar dan mengeluarkan suara retak. Lu Ming, kamu gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Hentikan, hentikan. Wajah Liu Wei menjadi pucat pasi, dan dia mulai berteriak dengan marah. Di lantai 3, Chen Yuexing tidak bisa lagi tenang. Dia berteriak dengan marah, sial, apa yang orang ini coba lakukan? Namun, Lu Ming tidak berniat berhenti. Suara pedang terdengar saat dia menghunuskan pedang panjangnya. Dia terus-menerus menebaskan beberapa pedang Qi ke arah pilar di sisi menara bintang bulan. Pedang Qi bersiul dan sangat tajam. Ia langsung menebang 4 tiang di kiri dan kanan. Bab 79 merobohkan bintang menara bulan. Menara bintang bulan telah menggunakan total 8 pilar. Lu Ming telah mematahkan 6 pilar berturut-turut, hanya menyisakan 2 pilar terakhir. Bahkan dengan dukungan kedua dinding, menara bintang bulan mulai bergetar hebat, mengeluarkan suara retak. "Lu Ming, kamu harus mati. Kamu harus mati." Raungan keras datang dari lantai 3, dan kemudian beberapa sosok melompat turun. Itu Chen Yuexing. Pemimpin aliansi bintang bulan, Chen Yuexing, akhirnya keluar. Seseorang berteriak. Pada saat ini, wajah Chen Yuexing berubah. Dia memelototi Lu Ming dan berteriak, "Lu Ming, beraninya kamu menghancurkan menara bintang bulan. Hari ini, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu dan mematahkan setiap pembuluh darah di tubuhmu.
Aku akan mengubahmu menjadi orang yang tidak berguna dan lebih buruk dari babi atau anjing. Cara Lu Ming benar-benar di luar dugaannya. Dia mengira tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, akan membutuhkan usaha baginya untuk mengalahkan Liu Wei dan yang lainnya. Saat itu, Yao Tianyu sudah tiba bersama orang-orang dari Balai Penegakan Hukum. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Lu Ming jauh melebihi ekspektasinya. Di saat yang sama, kekejaman dan keberaniannya telah melebihi ekspektasinya. Lu Ming sebenarnya ingin merobohkan menara bintang bulan. Ini adalah darah, keringat, dan air matanya, jadi dia tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Lu Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menatap Chen Yuexing dengan dingin. Lu Ming, aku tidak keberatan memberitahumu hal ini. Akulah yang mematahkan semua tulang di tubuh temanmu. Sekarang, aku akan melepaskanmu dan menemani temanmu. Wajah Chen Yuexing berubah karena niat membunuh. Aura dari tubuhnya seberat gunung. Alam Master Kelas 8 akhir. Inilah kekuatan Chen Yuexing. Dia sangat kuat, jauh lebih kuat dari Ning Feng. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuka menara bulan bintang dan mengendalikan aliansi bintang bulan. Di bawah tangga, murid baru Vermilion Bird Hall ditekan oleh aura ini. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka mundur. Lu Ming, aku akui kamu sangat kuat. Namun, masih terlalu dini bagimu untuk menantangku. Hari ini, saya akan mengajari Anda cara menjadi manusia secara gratis. Anda harus tetap low profile. Ketika Anda bertemu seseorang yang tidak dapat Anda kalahkan, Anda harus menyelipkan ekor Anda di antara kedua kaki Anda dan berperilaku. Ledakan. Saat dia berbicara, aura Chen Yuexing semakin kuat. Garis keturunan Chen Yuexing berada di tingkat keempat. Pada saat ini, kekuatan Chen Yuexing telah mencapai puncak alam Master Kelas 8. Cakar petir. Bas. Chen Yuexing maju selangkah dan dengan suara swoosh, dia berada di depan Lu Ming. Cakar yang setajam pisau mencakar Lu Ming dengan liar. Dalam sekejap, dia menyerang setidaknya 20 kali. Namun, Lu Ming lebih cepat. Suara pedang terdengar. Dalam sekejap, lusinan cahaya pedang bermekaran dari tangan Lu Ming. Itu sangat mempesona. Cici. Pedang Qi bersiul, kekuatan cakar bersilangan, dan angin kencang menyembur ke segala arah. Para murid Vermilion Bird Hall yang baru di dekatnya terus mundur. Bang! Bang! Beberapa ki terbang keluar dan menghantam dinding menara bintang bulan, menyebabkan menara bulan bintang semakin berguncang. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dan sesosok tubuh mundur. Itu adalah Chen Yuexing. Sebuah luka pedang yang dalam muncul di bahunya, hampir memotong salah satu lengannya. Penonton di sekitarnya semua kaget. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, Chen Yuexing telah dikalahkan dan terpaksa mundur dengan luka berat. Menyerang. Chen Yuexing meraung. Jantungnya berdebar ketakutan. Bas! Bas! Beberapa pemuda yang bersamanya bergegas menuju Lu Ming. Adapun Chen Yuexing, dia sebenarnya melarikan diri. Dia ingin melarikan diri. Chen Yuexing, jangan pernah berpikir untuk lari. Mati! Lu Ming meraung. Pedangnya bersinar terang dan sangat tajam. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa pemuda langsung dikirim terbang. Mereka terbang jauh dan menabrak dinding menara bintang bulan. Ledakan. 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 Kali ini, menara bintang bulan tidak dapat lagi bertahan dan runtuh. Cepat mundur. Beberapa murid dari 4 halaman yang berada di dekatnya menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat mundur. Ledakan. 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 Seluruh menara Star Moon runtuh, menimbulkan debu. Tubuh Lu Ming secepat kilat saat dia berlari menuju Chen Yuexing. Chen Yuexing terluka parah dan kecepatannya berkurang drastis. Dalam beberapa napas, Lu Ming berhasil menyusulnya. Lu Ming, tunggu sebentar. Hal ini dapat kita diskusikan lebih lanjut. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Melihat dia tidak bisa melarikan diri, Chen Yuexing berhenti dan mulai memohon. Pada saat yang sama, dia ingin menggunakan keuntungan miliknya untuk menstabilkan Lu Ming. Pada saat yang sama, dia terus berpikir, segera. Kakak senior Yao Tianyu dan yang lainnya akan segera datang. Ketika mereka tiba, Lu Ming, aku akan melihat bagaimana kamu mati. Saya ingin balas dendam 10 kali, 100 kali lebih banyak. Apa yang aku inginkan? Senyuman dingin di bibir Lu Ming semakin lebar, yang saya inginkan sangat sederhana.
Aku hanya ingin kamu menggunakan 2 kali lipat jumlah yang kamu gunakan untuk saudaraku, Pangxi. Ledakan. Dia melayangkan pukulan ke perut Chen Yuexing. Dengan sedikit retakan, beberapa tulang rusuknya patah. Dia dikirim terbang dan batuk darah. Selanjutnya, keempat anggota tubuhmu. Mata Luming dingin saat dia berjalan ke sisi Chen Yuexing. Tidak, jangan, teriak Chen Yuexing. Berhenti. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari kejauhan. Pada saat yang sama, Bas dan EBSP, suara mendesing. Satu demi satu sosok bergegas mendekat. Istana Penegakan, itu adalah orang-orang dari Istana Penegakan. Pemimpinnya adalah Yao Tianyu. Ini sudah berakhir. Kali ini, Luming sudah selesai. Para murid senior di sekitarnya berteriak kaget ketika mereka melihat orang-orang ini bergegas mendekat. Tentu saja, ada yang kaget, ada yang khawatir, tapi kebanyakan dari mereka menyombongkan diri. Dewan Pengadilan didirikan oleh 4 aula besar. Setiap aula akan memilih beberapa orang untuk bergabung dengan Dewan Pengadilan guna menjaga ketertiban Sekte Pedang Mistik. Kakak senior Luming, Balai Penegakan Hukum ada di sini. Ayo pergi. Remaja kurus yang diselamatkan oleh Luming sebelumnya berteriak. Hahaha, orang-orang dari Dewan Pengadilan ada di sini. Kakak senior Yao Tianyu ada di sini. Luming, kamu sudah selesai. Beraninya kamu mematahkan tulang rusukku. Aku akan membuatmu membayar 10 kali atau 100 kali lebih banyak. Kesombongan Chen Yuexing pulih sepenuhnya segera setelah orang-orang dari Dewan Pengadilan tiba. Dia memanggil dengan dingin. Aula Penegakan Hukum. Hehe, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Luming masih dingin. Dia tidak tergerak. Dia mengangkat kakinya dan menginjak kaki Chen Yuexing. Kesombongan di wajah Chen Yuexing menghilang dan digantikan oleh ketakutan yang tak ada habisnya. Dia meratap, tidak, jangan. Kaca, Luming menginjak kaki Chen Yuexing dengan keras. Tulang di kakinya dipecah menjadi beberapa bagian oleh ki esensial Luming. Ah, kakiku. Kakak senior Yao, selamatkan aku. Chen Yuexing meratap. Bang, kaki Luming secepat kilat dan dia menginjak 2 kali lagi. Kedua kaki ini berada di kaki dan lengan Chen Yuexing yang lain. Tulang kaki dan tangan Chen Yuexing patah menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, orang-orang dari Balai Penegakan Hukum akhirnya tiba dan mengepung Luming. Babak 80, apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah bilang padamu untuk berhenti, apakah kamu tidak mendengarku? Orang yang memimpin berusia sekitar 17 tahun. Dalam pertarungan biasa, dia tidak bergerak seperti gunung. Auranya menindas, dan matanya dipenuhi niat membunuh, seperti serigala atau harimau. Itu benar-benar Yao Tianyu. Dia di sini secara pribadi. Seruan pelan menyebar di sekitarnya. Luming mengangkat alisnya. Jadi remaja ini adalah Yao Tianyu. Aku mendengarmu, tapi kenapa aku harus berhenti? Ucapnya tenang, wajahnya masih tenang. Beraninya kamu berbicara dengan kakak senior Yao seperti itu. Luming, ada apa dengan sikapmu? Begitu Luming selesai berbicara, beberapa pemuda dari Balai Penegakan Hukum berteriak. Luming mengerucutkan bibirnya dan tidak bisa diganggu. Luming, kamu menyerang sesama murid tanpa alasan. Metode Anda kejam dan kejam. Kamu benar-benar gila. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan sekte. Sekarang, kamu akan merantai dirimu sendiri dan mengikuti kami kembali ke Balai Penegakan Hukum untuk menerima hukumanmu. Seorang pria muda berjubah merah keluar dan berteriak. Kemudian, dengan dentang, dia melemparkan rantai tebal ke depan Luming. Itu benar. Luming, menyerah dan dengarkan hukumannya. Para pemuda lain dari Dewan Pengadilan juga berteriak. Saya melanggar aturan sekte. Kenapa kamu tidak bertanya padaku kenapa aku pindah? Luming mencibir. Kamu tidak perlu bertanya banyak tentang ini. Bagaimanapun, kami melihat Anda menyerang dan melukai para sesama murid Anda. Anda bahkan menghancurkan menara bintang bulan. Ini adalah kejahatan serius. Pemuda berjubah merah itu menyimpulkan. Hehe, izinkan saya memberitahu Anda sekarang bahwa saya tidak bersalah. Saya hanya menghukum hama sekte tersebut. Menara bintang bulan menggunakan harga yang sangat rendah untuk secara paksa membeli materi para murid baru. Begitu mereka menolak, mereka akan memberikan pukulan berat. Salah satu teman saya masih belum sadarkan diri. Mengapa kalian tidak menyelidiki hal ini? Petik 2. Luming berkata dengan dingin.
Omong kosong, dia memfitnah kita. Tidak ada hal seperti itu. Kakak senior Yao, kamu harus membantuku. Tingkat kultivasi Chen Yuexing tinggi, jadi dia tidak pingsan. Dia berteriak dengan keras. Fitnah. Apakah menurutmu yang lain buta? Kata Lu Ming. Oh. Pemuda berjubah merah menoleh ke arah pemuda dari Vermilion Bird Hall dan berkata, siapa di antara kalian yang melihat bintang menara bulan dengan paksa membeli material? Dia bahkan menyerang dan melukai seseorang. Tapi saya memperingatkan Anda, sebaiknya Anda berpikir matang-matang sebelum berbicara. Jangan bicara omong kosong, hati-hati terhadap masalah yang keluar dari mulutmu. Ancaman. Ini adalah ancaman yang tidak disamarkan. Murid baru Vermilion Bird Hall hendak mengatakan yang sebenarnya, tetapi ekspresi mereka berubah ketika mendengar ini. Adapun Yao Tianyu, dia berdiri di samping. Meski dia tidak mengatakan apa-apa, auranya mendominasi. Ketika dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke kerumunan, wajah para murid berubah menjadi lebih buruk. Untuk sesaat, tidak ada yang berani berbicara. Bibir Yao Tianyu melengkung menyeringai. Murid-murid Dewan Pengadilan lainnya mengikuti. Pemuda berjubah merah berkata, Lu Ming, sepertinya tidak ada yang bisa bersaksi untukmu. Apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Kenapa kamu tidak menyerah? Hehe, Lu Ming mencibir dan mengalihkan pandangannya ke murid-murid baru Vermilion Bird Hall. Ketika mereka melihat tatapan Lu Ming, mereka tersipu dan menundukkan kepala karena malu. Tapi tetap saja, tidak ada yang berbicara. Lu Ming, apa yang kamu lihat? Apakah dia mencoba mengancam mereka? Dengan Dewan Pengadilan di sini, jangan pernah memikirkannya. Mengapa kamu tidak menyerah? Apakah dia mencoba melawan? Saudaraku, bersiaplah untuk menyerang. Pemuda berjubah merah itu berteriak, matanya berkilat kejam. Beberapa hari yang lalu, dia pergi memanggil Lu Ming dan diusir keluar pintu oleh Lu Ming. Dia menganggapnya sebagai penghinaan besar. Aula penegakan hukum. Sungguh ruang penegakan omong kosong. Saya telah belajar sesuatu hari ini. Jika Anda ingin bergerak, lakukanlah. Tidak mungkin bagiku untuk menyerah. Aku, Lu Ming, tidak takut bertempur. Lu Ming memegang pedang panjang di tangannya dan berdiri dengan bangga. Sosok rampingnya bagaikan puncak gunung yang tinggi dan lurus, penuh tekad pantang menyerah dan tak tergoyahkan. Sebelum dia datang ke sini hari ini, dia sudah mengira bahwa Yao Tianyu mungkin berada di balik semua ini. Meskipun dia tahu bahwa dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan mereka yang ada di daftar perunggu dengan budidayanya saat ini. Tapi dia tetap datang dan melakukannya. Ini adalah hatinya. Dia akan melakukan apa yang dia ingin lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Paling buruk, mereka hanya akan melakukan pertempuran berdarah. Melihat sosok Lu Ming, murid baru Vermilion Bird Hall merasa lebih malu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba terdengar suara. Pemuda kurus yang diselamatkan oleh Lu Ming sebelumnya mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya memerah dan tubuhnya gemetar. Dia melangkah keluar. Saya bisa menjadi saksi. Apa yang dikatakan kakak laki-laki Lu Ming benar. Bintang menara bulan dengan paksa membeli bahan-bahan untuk murid baru Vermilion Bird Hall. Mereka hanya memberikan 1 tael perak untuk barang senilai 1000 tael. Jika mereka tidak patuh, mereka akan memukul mereka dengan keras. Ada seorang senior yang menolak untuk patuh. Dia berdebat dengan Chen Yuexing dan tulang Chen Yuexing patah. Dia terluka parah dan jatuh pingsan. Kakak senior Lu Ming hanya menyerang karena dia membela kami. Dia tidak melanggar aturan sekte apapun. Jangan. Pemuda kurus itu berteriak, suaranya menyebar jauh dan luas. Diam, beraninya kamu. Pemuda berjubah merah itu tiba-tiba berteriak, menyela perkataan pemuda kurus itu selanjutnya. Dia kemudian menatap dingin pemuda kurus itu dan berkata dengan suara yang dalam, bocah, beraninya kamu. Saya tahu Anda adalah kaki tangan Lu Ming. Beraninya Anda membantu Lu Ming membawa bencana ke sekte tersebut. Anda bahkan mencoba menipu Balai Penegakan Hukum. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Hari ini, kamu bersama Lu Ming, jadi kamu tidak bisa lepas dari hukumanmu. Wajah pemuda kurus itu menjadi pucat dan suaranya bergetar, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu bicara omong kosong, serang. Saat ini, Yao Tianyu akhirnya membuka mulutnya. Dia tegas dan lugas. Adik laki-laki, kamu harus mundur. Lu Ming melambaikan telapak tangannya dan ki esensial menyembur keluar. Remaja kurus itu mundur ke tengah kerumunan.
Luming menghadapi balai penegakan hukum sendirian. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi niat bertarung keras di tubuhnya menjelaskan segalanya. Berjuang, berjuang sampai akhir. Ayo serang bersama dan kalahkan Luming. Tidak apa-apa selama kita tidak membunuhnya. Pemuda berjubah merah itu berteriak. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Pada saat itu, lebih dari 10 pemuda dari Balai Penegakan Hukum menerkam Luming. Pedang Ki, angin telapak tangan, dan kekuatan tinju langsung menyelimuti seluruh tubuh Luming. Para murid Dewan Pengadilan semuanya sangat kuat. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah Master Realm kelas 6. Cahaya mengalir yang luar biasa. Bas, suara pedang terdengar, dan cahaya pedang meledak. Pedang Ki meledak. Luming menyerang kerumunan. Dentang, dentang, ledakan, ledakan. Suara benturan dan ledakan terdengar. Kemudian, beberapa sosok mundur. Itu adalah murid-murid Dewan Pengadilan. Mereka semua ditusuk di bagian dada dengan luka yang menusuk langsung ke tulang mereka. Mereka terjatuh ke tanah dan batuk seteguk darah. Para murid dari 4 halaman terkejut. Luming terlalu mendominasi. Dia tidak hanya memulai perang dengan orang-orang di Balai Penegakan Hukum, tetapi dia juga melukai beberapa ahli di Balai Penegakan Hukum dalam satu gerakan. Kuat, dia terlalu kuat. Kita harus tahu bahwa ada banyak ahli alam master kelas 8 di Dewan Pengadilan. Ayo pergi bersama. Pemuda berjubah merah itu berteriak dari samping. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Lebih banyak murid Balai Penegakan bergegas menuju Luming. Kali ini, ada lebih dari 30 murid Istana Penegak Hukum. Membunuh. Luming meraung dengan sikap yang mengesankan. Dia memperhatikan murid berjubah merah itu dan bergegas ke arah itu. Babak 81, kekuatan 8 kemenangan berturut-turut. Namun, dia dikelilingi oleh hampir 30 murid Istana Penegak Hukum. Dalam sekejap, segala jenis serangan dilancarkan ke Luming. Tidak ada cara untuk menghindar. Ledakan garis keturunan. Luming tidak ragu-ragu dan segera mengaktifkan Blood Meridiannya. Meridian darah Luming meledak dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia secara langsung mengabaikan sebagian besar serangan itu. Selama dia menghindari serangan fisik dari pedang panjang dan pedang, dia akan baik-baik saja. Ledakan, ledakan, ledakan. Aliran pedang Ki, dan kekuatan tinju semuanya mendarat di tubuh Luming. Namun, tubuh Luming hanya sedikit bergoyang, dan dia terus menebas dengan pedang bintang. Teknik pedang berkilau itu sangat cepat, dan dia menebas puluhan kali dalam sekejap. Ah! Ah! Jeritan terdengar terus-menerus saat 7 hingga 8 angka dikirim terbang. Semuanya terluka parah dan jatuh ke tanah. Membunuh. Luming sedang gila. Ki esensial dalam tubuhnya begitu kental hingga hampir terlihat, dan terus meledak. Level meridian darahnya saat ini berada di level 4, dan waktu untuk meridian darahnya meledak hanya 5 napas. Dalam 5 napas ini, dia sangat kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang bintang surgawi terus menebas, dan jeritan terus berlanjut. Satu demi satu sosok terus terbang keluar. Bang! Bang! Para murid Dewan Pengadilan bagaikan karung pasir yang jatuh ke tanah satu demi satu. Murid-murid di sekitar 4 halaman sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Monster, monster, bukankah Luming terlalu kuat? Sudah berapa lama dia berada di sekte ini? Dan apakah kalian melihatnya? Dia benar-benar mengabaikan serangan itu. Dia pasti memiliki semacam harta pertahanan pada dirinya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan begitu banyak serangan. Itu benar. Pasti ada harta pertahanan. Luming sebenarnya tidak sekuat itu. Dia mengandalkan harta pertahanan untuk membuat Balai Penegakan Hukum lengah. Lihat, dia terluka. Murid senior dari 4 halaman sedang berdiskusi dengan sengit. Meskipun mereka merasa Luming pasti mengandalkan harta pertahanan, mata mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan. Puci. Luming memuntahkan seteguk darah. 5 napas telah berlalu, dan lebih dari 20 murid Istana Penegak Hukum telah terluka parah olehnya. Mereka tidak lagi mampu melawan. Namun, dia telah menerima begitu banyak serangan secara langsung. Meskipun dia telah melahap setengah dari serangannya, dia masih terluka. Dia terluka, bunuh dia. Murid Balai Penegakan Hukum yang tersisa meraung dan terus menerkam Luming. Dentang. Seorang pemuda jangkung dan kurus bertukar pukulan dengan Luming. Luming gemetar dan mau tidak mau mengambil langkah mundur.
Dunia Master Kelas 9. Akhirnya, seorang ahli alam Master Kelas 9 dari Dewan Pengadilan mulai bergerak. Begitu Lu Ming mundur, orang-orang lainnya bergegas maju. Selama seluruh proses ini, Yao Tianyu tidak berniat bergerak. Dia terus berdiri di samping, memperhatikan dengan dingin. Tampaknya Lu Ming tidak layak baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Selain Yao Tianyu, ada pemuda lain. Dia sekuat menara besi, tapi dia juga tidak bergerak. Jadi bagaimana jika kamu adalah Master Realm kelas 9? Membunuh. Lu Ming menyerang lebih dari 10 kali berturut-turut, memaksa yang lain mundur. Kemudian, dia bertarung dengan ahli ranah Master kelas 9. Dalam sekejap, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan. Teng, berdebar. Setelah selusin gerakan, ekspresi pemuda Master Realm kelas 9 berubah drastis dan dia mundur selusin langkah. Bas, Lu Ming maju selangkah dan bergegas menuju pemuda berjubah merah itu. Sekarang giliranmu. Mata Lu Ming dingin dan mematikan. Pemuda berjubah merah itu sangat ketakutan. Begitu banyak ahli Dewan Pengadilan dan mereka tidak dapat menghentikan Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior Yao, selamatkan aku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yao Tianyu mengerutkan kening dan berkata, dia mengikat, serang. Ya, pemuda mirip menara besi di belakangnya merespons, lalu dia menginjak tanah. Ledakan, tanah berguncang, dan lantai yang keras retak. Tubuh pemuda menara besi ditembak seperti bola meriam. Cepat, sangat cepat. Dia bahkan lebih cepat dari Lu Ming ketika dia menggunakan langkah ular naga. Dia berada di dekat Lu Ming dalam sekejap. Dia melayangkan pukulan, dan kekuatan tinju yang keras melonjak ke arah Lu Ming. Sangat kuat. Hati Lu Ming bergetar. Pukulan pemuda menara besi itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan seluruh ki aslinya dan menebas pemuda menara besi itu. Ledakan. Tinju pemuda menara besi itu menghantam pedang bintang dengan keras. Saat itu juga, Lu Ming merasa seperti baru saja dihantam gunung besar. Kekuatan itu tidak dapat dihentikan. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terlempar. Lu Ming terbang lebih dari 10 meter sebelum mendarat di tanah. Lalu, dia mundur 8 langkah. Dengan setiap langkah, lantai retak dan bergemuruh. Setelah 8 langkah, Lu Ming akhirnya berhenti dan mengeluarkan seteguk darah. Dia seri, dialah yang bergerak. Dia adalah seorang ahli jenius yang meraih 8 kemenangan berturut-turut di platform perunggu. Ia tak terpaut jauh dari peringkat perunggu. Dengan dia, Lu Ming kali ini hancur. Itu benar, Lu Ming dan dasinya terlalu berbeda. Melihat serangan pemuda menara besi, seseorang berteriak kaget. 8 kemenangan berturut-turut di platform perunggu. Ini memang sangat kuat. Lu Ming memandangi dasinya, yang ada di depannya, dengan ekspresi muram. Jika murid Sekte Pedang Mistik ingin masuk peringkat perunggu, mereka harus naik ke platform perunggu dan menerima tantangan. Hanya mereka yang memenangkan 10 putaran berturut-turut yang dapat masuk dalam daftar perunggu. Sebaliknya, dia sudah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Ia hanya perlu menang 2 kali berturut-turut lagi sebelum bisa masuk peringkat perunggu. Tentu saja tidak semudah itu, karena semakin jauh seseorang melangkah, semakin sulit, dan semakin kuat orang yang akan mereka temui. Namun 8 kemenangan berturut-turut, kekuatannya juga sangat kuat. Tidak buruk kalau kamu bisa menerima pukulan dariku, tapi aku menyarankan kamu untuk menyerah. Kamu dan aku berjauhan. Katanya dengan acuh tak acuh. Haha, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Anda ingin saya menyerah tanpa melakukan perlawanan? Mustahil. Lu Ming menyeka darah dari sudut mulutnya dan tertawa. Kamu sangat keras kepala. Ledakan. Dia menyerang Lu Ming dan melayangkan pukulan lagi. Pukulan ini bahkan lebih kuat dari pukulan sebelumnya. Murid Lu Ming mengerut. Dia tidak menerima serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan langkah ular naga dan menghindar ke samping. Kamu tidak bisa menghindarinya. Dia menginjak tanah dengan keras, menyebabkan lantai retak. Dia seperti binatang buas, menyerang Lu Ming. Dia melayangkan pukulan lagi. Itu sangat cepat. Dia tidak bisa menghindari pukulan ini. Jika dia tidak bisa menghindarinya, maka dia akan menghadapinya secara langsung. Lu Ming mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya secara ekstrim. Ki esensialnya melonjak dengan liar saat dia menebas. Pedang bintang surgawi dan tinju dasinya bertabrakan sekali lagi. Ledakan.
Aura pedang Luming dikalahkan dalam sekejap. Perbedaannya terlalu besar. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Kekuatan tempur Hetai terlalu kuat. Meskipun dia juga seorang master kelas 9, kultivator alam master kelas 9 biasa adalah sampah di depannya. Dia bisa mengalahkan mereka dengan satu pukulan. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia pasti bisa melawan ahli alam master kelas 9 biasa tanpa mengaktifkan meridian darahnya. Namun, dia masih jauh dari ikatannya. Bang! Luming dikirim terbang mundur. Dia meluncur puluhan meter sebelum berhenti. Puff! Puff! Luming memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya pucat dan tubuhnya terhuyung-huyung seolah bisa jatuh kapan saja. Apakah ini kekuatan seorang jenius sejati dari Sekte Pedang Mistik? Ini sangat kuat. Luming diam-diam menghela nafas. Babak 82, Pertempuran yang Gigih. Selama uji coba pemula, dia telah mengalahkan semua jenius lainnya dan memenangkan gelar Raja Pemula. Pada saat itu, dia berpikir bahwa para jenius lainnya hanya biasa-biasa saja, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, dia salah. Para jenius lainnya di antara para pendatang baru tidak terlalu lemah. Mereka masih terlalu muda dan belum dewasa. Hanya saja mereka belum dewasa. Mungkin dalam beberapa tahun, beberapa orang juga akan tumbuh menjadi sangat berkuasa. Tangkap dia. Dia mengikat tangannya dan berkata, Luming sudah terluka parah. Dia tidak perlu melakukan apapun. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menolaknya sekarang. Selusin murid Balai Penegakan Hukum yang tersisa berjalan menuju Luming dengan ekspresi garang di wajah mereka. Luming telah melukai lebih dari 20 orang. Mereka takut sekaligus benci pada Luming. Hehe, Luming menopang dirinya dengan pedang panjangnya. Dia mengamati sekelilingnya dan mencibir. Apa yang Anda tertawakan? Kamu akan mendapatkannya saat kita sampai di Istana Penegakan Hukum. Seorang pemuda kurus seperti monyet tertawa mengerikan dan mencakar kepala Luming. Dia ingin menekan kepala Luming ke tanah dan mempermalukannya. Tetapi, suara mendesing, cahaya pedang menyala, dan beberapa aliran darah keluar. Ada 5 jari di dalam darah. Monyet kurus memandangi telapak tangannya yang telanjang dengan linglung, lalu mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Ah! Jariku, Luming, aku ingin kamu mati. Tentu saja, Luminglah yang baru saja menebasnya. Ayo, ayo serang bersama. Yang lainnya meraung. Ada 10 dari mereka, termasuk ahli alam master kelas 9. Serangan demi serangan diarahkan pada Luming. Luming meningkatkan ki esensialnya dengan susah payah dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan itu. Dentang! Dentang! Setelah beberapa gerakan berturut-turut, tubuh Luming terus mundur. Dengan desir, dia terkena pedang dan darah langsung mengalir keluar. Luming, berbaring dan menyerah. Seorang pemuda dari Dewan Pengadilan berteriak. Dalam mimpimu, satu-satunya tanggapan yang mereka dapatkan hanyalah 2 kata sederhana. Kalau begitu aku akan memukulmu sampai kamu berbaring. Wus, wus. Serangan terus meningkat menuju Luming. Murid-murid Dewan Pengadilan ini semuanya ahli. Pada saat ini, Luming terluka parah dan sulit baginya untuk menahan serangan tersebut. Setelah beberapa gerakan, beberapa luka muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Seluruh tubuh Luming berlumuran darah. Langkahnya ringan dan sepertinya dia hampir pingsan. Namun, dia tetap berdiri tegak dan tegap. Matanya masih tegas dan gigih. Pada saat ini, seluruh tempat sunyi, dan udara sepertinya membeku pada saat ini. Tidak ada yang berbicara saat mereka menatap sosok itu dengan bingung. Kakak senior Luming, para murid Vermilion Bird Hall yang baru mengepalkan tangan mereka dan mata mereka memerah. Mata mereka dipenuhi rasa bersalah. Mereka merasa bersalah karena tidak membela mereka sebelumnya. Mereka semua tahu bahwa alasan Luming datang ke sini dan merobohkan menara bulan bintang adalah untuk membalas dendam pangsi. Bagi teman-temannya, bagi saudara-saudaranya, yang mampu melakukan hal ini, inilah pria sejati, pria sejati. Dibandingkan dengan Luming, mereka merasa terlalu rendah diri. Berhenti berhenti. Pemuda kurus itu meraung dan tiba-tiba menyerang ke depan. Pemuda berjubah merah itu tiba-tiba bergegas keluar dan menamparkan pemuda kurus itu, membuatnya terbang. Dia berkata dengan arogan, pergilah, kamu akan mendapatkannya nanti. Kemudian, dia melihat ke arah Luming dan tertawa. Luming, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Mengapa? Sekarang aku tidak bisa, aku tidak punya kekuatan apapun.
Datang dan pukul aku, haha. Bang! Begitu pemuda berjubah merah itu selesai berbicara, wajahnya ditampar dengan keras. Tamparan ini sangat keras dan kejam. Tubuh pemuda berjubah merah itu berputar beberapa kali sebelum berhenti. Satu sisi wajahnya hampir pecah, dan darah muncrat dari giginya. Dia begitu terkejut hingga dia bahkan lupa berteriak. Dia memandang orang yang memukulnya dengan bingung. Itu adalah seorang wanita, wanita yang sangat memikat dan dengan sosok yang sangat baik. Namun, ekspresinya sangat dingin. Mulan. Sebuah nama terlintas di benak pemuda berjubah merah. Mulan akhirnya tiba. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia bisa sampai. Karena kamu meminta pemukulan, aku pasti akan memenuhi keinginanmu. Suara dingin Mulan terdengar. Dia lalu melambaikan tangannya. Tamparan lain mendarat di sisi lain wajah pemuda berjubah merah itu. Darah masih muncrat karena semua giginya sudah copot. Pemuda berjubah merah tidak terbang keluar. Dia ditarik dengan suatu kekuatan dan diputar belasan kali di tempat sebelum dia berhenti. Jelas sekali betapa kuatnya tamparan itu. Saat dia berhenti, dia melihat wajah dingin Mulan lagi. Jantungnya bergetar dan dia hampir kencing di celana. Dia berteriak, bukan, Xiao, ingin Mulutnya bocor, dan dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Enyah. Bang! Mulan menendang pemuda berjubah merah itu dan mengirimnya terbang lebih dari 10 meter. Dia menjerit dan pingsan. Tak jauh dari situ, Yao Tianyu yang selama ini sangat tenang, kini tak lagi tenang. Dia memandang Mulan dengan ekspresi muram. Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum juga tidak berani mengambil tindakan. Mereka memandang Mulan dengan ekspresi muram. Mulan bahkan tidak melihat yang lain. Dia berjalan ke sisi Lu Ming dan berkata dengan ekspresi prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, aku belum mati. Aku berhutang budi padamu lagi kali ini. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu masih bisa tersenyum. Cepat minum pil ini. Mulan mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Lu Ming. Lu Ming tidak berdiri pada upacara. Dia mengambilnya dan menelannya dalam satu suap. Pil itu meleleh di mulutnya dan berubah menjadi gelombang energi yang meresap ke seluruh tubuh Lu Ming. Lukanya dengan cepat berhenti mengeluarkan darah. Efek obat yang sangat kuat. Nilai pil obat penyembuhan ini jelas tidak rendah. Pada saat ini, Mulan menoleh ke Yao Tianyu dan berkata dengan dingin, kamu bagus, kamu berani menyerang murid Vermilion Bird Hall. Penatua Mulan. Ekspresi Yao Tianyu berubah jelek. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua Mulan, kami menegakkan hukum secara tidak memihak. Lu Ming mengandalkan basis budidayanya yang tinggi untuk melukai puluhan orang dari Menara Bintang Bulan tanpa alasan. Dia bahkan dengan paksa menghancurkan bintang Menara Bulan. Tentu saja, Balai Penegakan Hukum harus menghukum keras murid yang nakal dan ceroboh tersebut. Tapi Lu Ming gila. Dia tidak hanya menolak penangkapan, tetapi dia juga melukai begitu banyak orang di Balai Penegakan Hukum. Penatua Mulan, sebagai ketua-ketua Aula Vermilion Bird, saya harap Anda tidak melindunginya. Omong kosong. Wajah pemuda kurus itu bengkak setelah ditampar oleh pemuda berjubah merah. Dia berjalan keluar dengan tegas dan berkata, jelas sekali bahwa bintang Menara Bulan dengan paksa membeli bahan-bahan untuk murid baru Vermilion Bird Hall. Mereka bahkan memukuli orang. Kakak senior Lu Ming berjuang untuk kami dan mencari keadilan. Bagaimana ini melanggar aturan sekte? Benar, kakak senior Lu Ming sedang mencari keadilan bagi kita. Beberapa murid baru Vermilion Bird Hall keluar. Dengan kedatangan Mulan, mereka menjadi berani dan tidak bisa menahannya lebih lama lagi, jadi mereka mengatakan yang sebenarnya. Kamu berbicara omong kosong. Bagaimana Menara Bintang Bulan bisa melakukan hal seperti itu? Yao Tianyu bertanya dengan suara rendah. Jika mereka melakukannya, Dewan Pengadilan pasti sudah menghukum mereka sejak lama. Terlebih lagi, Anda mengatakan bahwa Anda hanya membeli Vermilion Bird Hall dengan paksa. Itu lebih konyol lagi. Apakah Menara Bintang Bulan mempunyai permusuhan dengan Vermilion Bird Hall? Saya rasa sudah jelas bahwa beberapa dari Anda bersekongkol dengan Lu Ming. Anda ingin membingkai bintang Menara Bulan.